Di balik kesuksesan Steve Jobs, ada sebuah kisah yang penuh dengan kegagalan dan keberanian. Pada usia 17 tahun, dia dibuang dari sekolah dan diputuskan oleh guru-gurunya karena tidak memiliki ambisi yang jelas. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? 2 tahun setelah kejadian itu, Steve Jobs menemukan sebuah komputer yang akan mengubah hidupnya selamanya, Apple I, komputer pribadi pertama yang pernah dibuat. Apakah dia tahu bahwa komputer ini akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan membawanya menjadi salah satu pengusaha sukses di dunia? Pada tahun 1977, Apple merilis komputer Apple II yang merupakan salah satu komputer pribadi pertama yang sukses di pasaran. Komputer ini memiliki grafik yang sederhana, tetapi sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan program-program yang lebih kompleks. Apple II juga menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Steve Jobs dan tim Apple kemudian meluncurkan iMac, yang merupakan salah satu komputer pribadi yang paling inovatif pada masanya. Mereka memiliki visi untuk membuat komputer yang lebih elegan dan lebih mudah digunakan. Pada tahun 1980-an, Steve Jobs dan Apple mulai mengalami kesulitan keuangan. Mereka memiliki utang yang besar dan tidak dapat membayar gaji karyawan mereka. Pada tahun 1985, Steve Jobs dikeluarkan dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Dia kemudian bekerja untuk perusahaan lain, tetapi tidak pernah menyerah pada visinya untuk membuat komputer yang lebih inovatif dan lebih mudah digunakan. Steve Jobs kemudian kembali ke Apple pada tahun 1997 dan mengubah perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Pada tahun 2001, Apple merilis iPod, yang merupakan salah satu perangkat perekam musik portabel yang paling sukses pada masanya. iPod memiliki kemampuan untuk menyimpan ribuan lagu dan memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Apple kemudian meluncurkan iPhone, yang merupakan salah satu smartphone yang paling inovatif pada masanya. iPhone memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang kompleks dan memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Steve Jobs kemudian meninggal pada tahun 2011, tetapi warisannya masih terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Pada tahun 2011, Steve Jobs meninggal, tetapi warisannya masih terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Apple masih terus meluncurkan produk-produk inovatif, seperti Apple Watch dan AirPods. Mereka juga terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Steve Jobs memiliki visi untuk membuat komputer yang lebih mudah digunakan dan lebih inovatif. Dia memiliki kemampuan untuk membuat produk-produk yang sangat elegan dan sangat mudah digunakan. Dia juga memiliki kemampuan untuk membuat produk-produk yang sangat inovatif dan sangat kompleks. Pada umur 17 tahun, Steve Jobs meninggalkan sekolah di Cupertino, California, tanpa diploma. Namun, keputusan itu tidak menghentikan ambisinya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Dia kemudian bekerja di Atari, perusahaan video game terkenal, sebagai pengasuh perangkat keras. Di sana, dia bertemu dengan Steve Wozniak, seorang insinyur yang juga memiliki visi untuk menciptakan komputer pribadi. Hubungan mereka akan menjadi titik tolak bagi keberhasilan Steve Jobs dalam industri teknologi. Tapi, mengapa Steve Jobs meninggalkan sekolah? Apakah ada alasan yang lebih dalam dari sekedar keinginan untuk menciptakan sesuatu? Setelah meninggalkan sekolah, Steve Jobs kembali ke California dan mulai bekerja di Atari. Di sana, dia bertemu dengan Wozniak dan bersama-sama mereka mulai mengerjakan proyek komputer pribadi. Mereka berdua memiliki visi yang sama untuk menciptakan sesuatu yang unik dan inovatif. Walaupun Steve Jobs tidak memiliki latar belakang akademis yang kuat, dia memiliki kecerdasan bisnis yang luar biasa.
Dia dapat melihat potensi di dalam proyek komputer pribadi dan berusaha untuk membuatnya menjadi kenyataan. Tapi, apa yang membuat Steve Jobs begitu percaya diri untuk menciptakan sesuatu yang baru? Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Wozniak berhasil menciptakan komputer pribadi pertama, Apple I. Meskipun tidak memiliki casing atau keyboard, komputer ini menunjukkan potensi besar untuk menjadi sesuatu yang unik dan inovatif. Steve Jobs dan Wozniak berusaha untuk menjual komputer ini kepada orang-orang yang berminat, tapi mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan hal itu. Mereka harus mencari cara untuk membuat komputer ini lebih menarik dan mudah digunakan. Tapi, apa yang membuat Steve Jobs begitu percaya diri untuk menciptakan sesuatu yang baru? Steve Jobs dan Wozniak kemudian menciptakan Apple II, komputer pribadi yang lebih canggih dan mudah digunakan. Komputer ini menjadi sangat populer di kalangan pengguna komputer pribadi dan membantu Apple untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Steve Jobs dan Wozniak berusaha untuk terus inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Mereka memiliki visi yang sama untuk menciptakan teknologi yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Tapi, apa yang membuat Steve Jobs begitu percaya diri untuk menciptakan sesuatu yang baru? Pada tahun 1980-an, Steve Jobs dan Apple berusaha untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan unik. Mereka menciptakan Macintosh, komputer pribadi yang pertama kali menggunakan antarmuka pengguna grafis, GUI. Komputer ini menjadi sangat populer di kalangan pengguna komputer pribadi dan membantu Apple untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Steve Jobs dan Wozniak berusaha untuk terus inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Mereka memiliki visi yang sama untuk menciptakan teknologi yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Tapi, apa yang membuat Steve Jobs begitu percaya diri untuk menciptakan sesuatu yang baru? Pada tahun 1985, Steve Jobs meninggalkan Apple karena perbedaan visi dengan direktur utama John Sculley. Setelah meninggalkan Apple, Steve Jobs berusaha untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan unik. Dia mendirikan Next, perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan teknologi komputer. Steve Jobs juga berusaha untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan unik. Dia mendirikan Pixar Animation Studios, perusahaan animasi yang terkenal dengan film-film seperti Toy Story dan Monsters, Inc. Tapi, apa yang membuat Steve Jobs begitu percaya diri untuk menciptakan sesuatu yang baru? Pada tahun 1996, Steve Jobs kembali ke Apple dan menjadi direktur utama. Dia berusaha untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan unik. Steve Jobs dan Apple berusaha untuk terus inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Mereka memiliki visi yang sama untuk menciptakan teknologi yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Steve Jobs kemudian menciptakan iPod, iPhone, dan iPad, produk-produk yang sangat sukses dan membantu Apple untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Tapi, apa yang membuat Steve Jobs begitu percaya diri untuk menciptakan sesuatu yang baru? Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. API. Steve Jobs, pemuda yang tidak pernah puas dengan status quo, melihat potensi komputer yang belum pernah terwujud. Dia memimpikan perangkat yang bukan hanya untuk ilmuwan, tapi untuk semua orang. Pada tahun 1976, Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne memulai perjalanannya dengan Apple I. Jobs memperlihatkan visinya kepada Woz, menyebutnya komputer pribadi yang bisa dipahami dan digunakan oleh siapa saja. Wozniak, dengan bakat teknisnya, merancang komputer tersebut, sementara Jobs mengurus semua aspek desain dan pemasaran. Komputer pertama Apple, yang hanya memiliki satu layar monitor, tampak sederhana,
tetapi menjadi pionir dalam era komputer pribadi. Jobs, dengan kekuatan visinya, membangun komputer yang lebih dari sekedar alat, ia menciptakan teknologi yang membuka pintu ke masa depan. Jobs, dengan kreativitas dan visi yang tak terbatas, membangun Apple I dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Desainnya unik, layar hitam dengan tampilan berwarna biru, membedakannya dari komputer lain. Jobs dan Wozniak bekerja tanpa henti, terkadang tidur di lantai pabrik, untuk menghadirkan inovasi yang akan mengubah dunia. Apple I bukan hanya komputer, tapi simbol revolusi teknologi. Dengan harga fantastis sebesar $100, Jobs menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar produk. Dia menciptakan ikon yang akan memimpin perjalanan Apple ke puncak sukses. Apple I menjadi pencapaian yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi. Meskipun hanya 200 unit yang diproduksi, komputer ini membuka pintu bagi era komputer pribadi. Jobs, dengan visinya, menciptakan teknologi yang tidak hanya akan digunakan, tapi juga digunakan untuk menciptakan hal baru. Apple I bukan hanya komputer, tapi alat yang memungkinkan orang merancang dan memanfaatkan teknologi secara pribadi. Inovasi Jobs memulai era di mana setiap orang bisa mengakses teknologi, bukan hanya ilmuwan dan perusahaan besar. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah dunia. Jobs, dengan visinya yang tak terbatas, mengubah dunia dengan Apple I. Meskipun sederhana, komputer ini membuka pintu bagi era komputer pribadi. Jobs, dengan kreativitas dan visi, menciptakan teknologi yang tidak hanya akan digunakan, tapi juga digunakan untuk menciptakan hal baru. Ini adalah awal dari era di mana setiap orang bisa mengakses teknologi, bukan hanya ilmuwan dan perusahaan besar. Apple I menjadi simbol revolusi teknologi yang diperkenalkan oleh Jobs, memulai era baru di mana setiap orang bisa merancang dan memanfaatkan teknologi secara pribadi. Apple I menjadi titik awal dari perjalanan Apple menuju menjadi raksasa teknologi. Meskipun sederhana, komputer ini membuka pintu bagi era komputer pribadi. Jobs, dengan visinya, menciptakan teknologi yang tidak hanya akan digunakan, tapi juga digunakan untuk menciptakan hal baru. Ini adalah awal dari era di mana setiap orang bisa mengakses teknologi, bukan hanya ilmuwan dan perusahaan besar. Apple I menjadi simbol revolusi teknologi yang diperkenalkan oleh Jobs, memulai era baru di mana setiap orang bisa merancang dan memanfaatkan teknologi secara pribadi. Penciptaan Apple I adalah karya seni, bukan hanya produk teknologi. Apple I bukan hanya komputer, tapi simbol revolusi teknologi yang diperkenalkan oleh Jobs. Meskipun sederhana, komputer ini membuka pintu bagi era komputer pribadi. Jobs, dengan visinya, menciptakan teknologi yang tidak hanya akan digunakan, tapi juga digunakan untuk menciptakan hal baru. Ini adalah awal dari era di mana setiap orang bisa mengakses teknologi, bukan hanya ilmuwan dan perusahaan besar. Apple I menjadi simbol revolusi teknologi yang diperkenalkan oleh Jobs, memulai era baru di mana setiap orang bisa merancang dan memanfaatkan teknologi secara pribadi. Penciptaan Apple I adalah karya seni, bukan hanya produk teknologi. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah dunia. Apple I, meskipun sederhana, menjadi simbol revolusi teknologi yang diperkenalkan oleh Jobs. Meskipun sederhana, komputer ini membuka pintu bagi era komputer pribadi. Jobs, dengan visinya, menciptakan teknologi yang tidak hanya akan digunakan, tapi juga digunakan untuk menciptakan hal baru. Ini adalah awal dari era di mana setiap orang bisa mengakses teknologi, bukan hanya ilmuwan dan perusahaan besar. Apple I menjadi simbol revolusi teknologi yang diperkenalkan oleh Jobs, memulai era baru di mana setiap orang bisa merancang dan memanfaatkan teknologi secara pribadi.
Penciptaan Apple I adalah karya seni, bukan hanya produk teknologi. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah dunia. Steve Jobs, dengan visinya, membangun komputer yang tidak hanya akan digunakan, tapi juga digunakan untuk menciptakan hal baru. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah dunia. Pada tahun 1985, Steve Jobs dikeluarkan dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, Apple Computer. Keputusan ini diambil oleh Direktur Utama John Sculley, yang merasa bahwa Jobs terlalu berfokus pada produk-produk yang tidak komersial. Namun, Jobs tidak pernah menyerah. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memulai perusahaan baru, Next, yang akan menjadi titik balik dalam karirnya. Meskipun Next tidak berhasil secara komersial, Jobs berhasil mengembangkan teknologi yang akan menjadi dasar bagi Apple di masa depan. Dia juga menggunakan kesempatan ini untuk memulai perusahaan lain, Pixar Animation Studios, yang akan menjadi salah satu perusahaan animasi terbesar di dunia. Jobs tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Pada tahun 1996, Apple Computer sedang mengalami kesulitan keuangan dan kehilangan pangsa pasar. Namun, Jobs kembali ke perusahaan yang dia dirikan sendiri dan berhasil mengubahnya menjadi raksasa teknologi. Dia memulai dengan merevitalisasi produk-produk Apple, seperti iMac dan iPod, yang menjadi sangat populer di kalangan konsumen. Jobs juga berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, yang membuat Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dia tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Steve Jobs tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Dia selalu berfokus pada inovasi dan kreativitas, yang membuat Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Jobs juga berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, yang membuat Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dia tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Pada tahun 2001, Apple meluncurkan produk baru, iPod, yang menjadi sangat populer di kalangan konsumen. iPod adalah produk yang sangat inovatif, yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan desain yang sangat elegan. Jobs berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, yang membuat iPod menjadi salah satu produk teknologi terbesar di dunia. Dia tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan produk baru, iPhone, yang menjadi sangat populer di kalangan konsumen. iPhone adalah produk yang sangat inovatif, yang memiliki desain yang sangat elegan dan fitur-fitur yang sangat canggih. Jobs berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, yang membuat iPhone menjadi salah satu produk teknologi terbesar di dunia. Dia tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Pada tahun 2010, Apple meluncurkan produk baru, iPad, yang menjadi sangat populer di kalangan konsumen. iPad adalah produk yang sangat inovatif, yang memiliki desain yang sangat elegan dan fitur-fitur yang sangat canggih. Jobs berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, yang membuat iPad menjadi salah satu produk teknologi terbesar di dunia.
Dia tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Pada tahun 2011, Steve Jobs meninggal dunia, meninggalkan warisan yang tak tergantikan di dunia teknologi. Dia tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Dia meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu Apple, yang akan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Pada tahun 2012, Apple meluncurkan produk baru, iPhone 5, yang menjadi sangat populer di kalangan konsumen. iPhone 5 adalah produk yang sangat inovatif, yang memiliki desain yang sangat elegan dan fitur-fitur yang sangat canggih. Jobs tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Pada tahun 2013, Apple meluncurkan produk baru, iPad Air, yang menjadi sangat populer di kalangan konsumen. iPad Air adalah produk yang sangat inovatif, yang memiliki desain yang sangat elegan dan fitur-fitur yang sangat canggih. Jobs tidak pernah menyerah pada impian dan visinya, bahkan ketika dia dihadapkan pada kegagalan. Jobs berhasil mengubah Apple menjadi perusahaan yang lebih inovatif dan kreatif, yang akan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di industri teknologi. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Steve Jobs, seorang pengusaha yang meninggalkan warisan tak tergantikan di dunia teknologi? Ia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah industri teknologi, dan kehidupannya penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Dari kegagalan hingga kesuksesan, Steve Jobs menunjukkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan visi yang jelas dapat membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan Steve Jobs tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Salah satu pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kehidupan Steve Jobs adalah pentingnya mengambil risiko dan tidak takut untuk gagal. Ia tidak pernah takut untuk mencoba hal-hal baru dan berinovasi, bahkan jika itu berarti menghadapi kegagalan. Dengan demikian, Steve Jobs dapat menciptakan produk-produk yang inovatif dan berpengaruh, seperti Macintosh, iPod, iPhone, dan iPad. Kita dapat belajar dari contoh Steve Jobs bahwa kesuksesan tidak datang dari keberanian untuk mencoba, melainkan dari keberanian untuk gagal dan belajar dari kesalahan. Selain itu, Steve Jobs juga menunjukkan bahwa pentingnya memiliki visi yang jelas dan tidak takut untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa. Ia tidak pernah takut untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa, bahkan jika itu berarti menghadapi kritik dan kecaman. Dengan demikian, Steve Jobs dapat menciptakan produk-produk yang inovatif dan berpengaruh, seperti Macintosh, iPod, iPhone, dan iPad. Kita dapat belajar dari contoh Steve Jobs bahwa kesuksesan tidak datang dari keberanian untuk berbicara, melainkan dari keberanian untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kehidupan Steve Jobs adalah contoh yang baik bagi kita untuk belajar dari kesuksesannya dan kegagalannya. Ia menunjukkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan visi yang jelas dapat membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan Steve Jobs tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kehidupan Steve Jobs adalah contoh yang baik bagi kita untuk belajar dari kesuksesannya dan kegagalannya. Ia menunjukkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan visi yang jelas dapat membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Namun,
perlu diingat bahwa kesuksesan Steve Jobs tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kehidupan Steve Jobs adalah contoh yang baik bagi kita untuk belajar dari kesuksesannya dan kegagalannya. Ia menunjukkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan visi yang jelas dapat membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan Steve Jobs tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.